tahun 2020 adalah pembelajaran berbasis konten. Yang mau kita jalani untuk kedepannya adalah pembelajaran berbasis kompetensi. Apa bedanya? Kalau kompetensi dia berpusat pada kebutuhan. Jadi pembelajarannya itu dilihat anak ini butuhnya pembelajaran yang seperti apa. Kalau di konten berpusat pada materi pembelajaran. Jadi kita fokus nih ngejar, pokoknya nih materinya harus ini nih, harus begini nih, materi lagi, teori lagi. Kemudian kalau kompetensi dia itu pemahaman konsep dan keterampilan. Nah, kalau di konten hanya cakupan materi. Iya apa enggak? Iya. Iya. Terus yang ketiga menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mengajar, anak lebih banyak menghasilkan sesuatu, lebih banyak praktek, lebih banyak berpikir, menganalisa. Iya, berinovasi. Pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Teori yang kita punya nanti harus Bapak Ibu terapkan materinya ke dalam dunia nyata. Bapak Ibu bisa dilihat. Kita langsung untuk SMP saja ya Bapak Ibu. Tes literasinya itu sekitar 90 menit dan numerasinya 90 menit. Jadi dalam 2 hari itu 180 menit. Hanya 2 hari. Oh, 2 hari 90 kali 2. Ini bentuk soalnya. Soalnya berbentuk pilihan ganda. Pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Nanti kita lihat contohnya ada, udah dibuatkan. Kita langsung masuk ke soal. Soal assessment literasi membaca. Nah ini tadi yang nanya, literasi membaca itu apa? Itu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Jadi bukan lagi cuman paham. Biasanya paham teks itu yang kayak gini. Siapakah tokoh pada cerita di atas? Itu paham. Di manakah kegiatan berlangsung? Paham. Bukan sampai situ lagi Bapak. Dalam taksonomi Bloom itu tingkatan paling rendah. C1. Ya, kan kita sudah pernah belajar ya. Nah, lupa ya Pak. Jadi saya ingat tinggal Ya, kalau kalian kan masih dekat-dekat gitu. Kalau kita udah jauh. Toke. Lanjut. Komponen AKM literasi membaca. Teks informasi, teksnya berbentuk teks informasi, teks fiksi. Teks fiksi itu apa Bu Jubaidah? Bahasa Indonesia. Ayo, saya kan kurang paham. Takut salah. Teks fiksi apa Bu Teks Jubaidah? fiksi adalah Kan ada fiksi dan non fiksi. Kalau fiksi apa? Yang tidak benar-benar terjadi. Yang tidak benar-benar terjadi. Gunanya untuk apa? Memberi apa? Hiburan, informasi itu ya. Silakan, saya kasih waktu 1 menit baca. Kali kita Kita 1 menit gitu. Pak Haji, wakili Pak Haji yang baca kita dengar. Bacanya scanning. Apa yang kita pikirkan adalah laboratorium. Selanjutnya, padahal kita dapat melakukan penelitian ilmiah di mana saja, tidak harus di laboratorium loh. Kok lain yang saya bilang lain saya? Kok beda Pak bacanya Pak? Maupun di luar laboratorium, misalnya mengamati ketaatan murid terhadap peraturan lalu lintas di persimpangan jalan, atau mengamati pergerakan bulan ketika terjadi gerhana bulan. Penelitian ilmiah adalah rangkaian pengamatan yang sambung menyambung serta berakumulasi untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji jawaban atas pertanyaan ataupun masalah. Kunci utama penelitian ilmiah adalah melakukan pengamatan secara sistematis, baik dari segi objek amatan, waktu mengamati,
hal yang kita lakukan pada objek maupun data yang kita catat. Ini teori di atas. Kemudian, sistematis objek serta perlakuan terhadap objek. Objek penelitian kita adalah tanaman A serta B. Yang mana ya Pak ya? Yang kanan kiri ya? Ya, kiri kanan aja. Ya, yang kanan kiri. Tanaman A harus selalu disiram sebanyak 1 kali sehari dan tanaman B 2 kali sehari. Kamu tidak boleh secara asal menukar perlakuan penyiraman terhadap tanaman A dengan B. Oleh karena itu, sangat penting dalam penelitian ilmiah kamu melakukan pencatatan prosedur sehingga penelitianmu dapat terlaksana secara sistematis. Hal lain yang tidak boleh kamu lupakan adalah memastikan hasil pengamatanmu tidak dipengaruhi hal lain. Misal jenis tanaman A dan B harus sama. Mereka ada keliru, mereka ada tanya, bingung, atau gimana. Bisa dibaca dulu soalnya. Tentukan apakah setiap aktivitas berikut merupakan langkah sistematis dalam melakukan penelitian ilmiah di atas ataukah tidak. Jadi jumlah air penyiraman tanam A ditambahkan setelah 2 minggu itu sistematis apa enggak? Jadi anak menganalisa kan, oh ini nih sistematis nggak ya? Mereka berpikir. Bukan lagi kita yang ngejelasin kalau ini sistematis itu begini loh nak, enggak kan? Mereka yang menerkan, mereka yang berpikir gimana ini sistematis apa enggak, mereka yang menemukan. Kedua, tanaman disiram pada jam yang sama setiap harinya. Itu sistematis atau enggak? Kalau yang bingung sistematis, nanti Pak Yomi bantu. Apa Pak Yomi sistematis itu? Kan itu masuknya ke matematika ada ya? Kau juga? Kamu jawab, apa Pak Yomi sistematis itu? Terhimpun, Ya, terurut. terhimpun gimana? Terstruktur. Terstruktur ya, misalnya kalau 2 minggu sekali ya 2 minggu sekali. Terus continue begitu kan? Ya, itu sistematis. Kemudian tinggi tanaman diukur ketika terlihat ada perubahan tinggi tanaman. Itu sistematis apa enggak? Enggak. Karena harus sesuai jadwal. Katanya kan ukurnya. Data pengukuran tinggi tanaman dicatat dalam satuan panjang yang sama. Setiap sudah diukur dicatat dengan satuan panjang yang sama. Itu sistematis atau enggak? Sistematis. Ini soalnya lebih ngarah kemana Putri? Baca dulu, jangan jawab dulu. Kayak saya tadi nanti. Ya Putri. Soalnya mengarah kemana Putri? Mirip nggak dengan soal-soal yang biasa kita kasih selama ini atau di soal-soal UN? Soalnya mengarah kemana jadi Putri? Dia lebih menganalisa atau dia cuma menemukan jawaban saja, menemukan informasi saja? Itu yang dia. Menganalisa ya Putri ya. Beda ya dengan soal yang kemarin ya. Ya lanjut. Masih sama soalnya. Silakan. Jawabannya nih. Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi soalnya nanti bukan lagi di X tak sama dengan dia ditambah ini, bukan. Dia lebih kayak cerita, dimasukkan ke dalam cerita yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat. Lanjut Bu Ferti. Komponennya, ini materinya, bilangan. Meliputi representasi, kalau saya nggak ngerti yang sebetulnya sifat urutan dan operasi beragam jenis bilangan, caca, bulat, pecahan, desimal. Pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangunan datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit serta satuan luas menggunakan satuan baku. Ayo Mi, kalau kita mau mengajarkan volume, Pun nggak enak perasaan saya dari tadi. Maksudnya perasaan. kalau mau Pak Herdani takut. Saya kan wakam. Makanya, ayo Mi. Ada alasan. Ada semua dikasih konsep Benar. bahwa teorinya itu harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan nyata. Ya, betul. Kalau kita mau ngajarin volume nih, hitung volume, kira-kira materinya gimana Pak Yomi? Gimana ulangin? Kan tadi udah dijelasin. Ini harus masuk ke dunia nyata nih materi nih, gimana caranya berguna nih.
Ya. Kalau kita mau ngasih materi volume nih matematika, nah supaya masuk ke kehidupan sehari-hari nyata, cara ngasihnya kira-kira gimana contohnya? Siswa suruh bersihin isi bak air mandinya. Oh gitu. Itu belum ngebak. Iya benar. Nah itu maksudnya. Terus suruh beli minyak minyak bensin. Ya benar. Suruh ngisi. Dengan menggunakan trigen. Liter. Iya, berarti jadinya. paham kan berarti? Iya. Gampang. Data dan Kalau ketidakpastian. gurunya begini terus enak anak-anak. Oh enak Pak. Meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Aljabar meliputi persamaan dan ketidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsi. Kalau Putri, kalau ngasih materi relasi Putri masuk ke dunia nyata. Ya, betul. Sangat gampang itu. Apa dia? Apa ya? Aku nggak tahu relasi itu yang di mana, udah zaman SMP lupa. Jadi relasi itu yang kayak mana Putri? Hubungan. Yang menghubungkan ya? Iya. Misalnya aku sukanya lagu pop, Kawan. gitu. Ya Oh, benar. bukan rekanan Putri ya. sukanya lagu Melayu, ya. Itu udah masuk ke dunia nyata ya Bapak Ibu ya? Iya. Apa sih bahasa relasi itu mengklasifikasikan bukan sih? Hubungan relasi. Hubungan. Hubungan. Punya relasi. Iya. Karena ini kan udah hampir jam 11 nih. Iya. Kita sebenarnya yang hadir ini udah nangkap loh ya. Ya, makanya dari tadi saya ini supaya nggak. Istilahnya ada perubahan di sini kan. Ya. Kalau selama ini anak-anak itu kita kasih tahu, sekarang mereka mencari tahu kira-kira begitu lah Mencari ya. tahu, digiring untuk mencari tahu. Untuk menemukan sendiri ya. Iya, menemukan. Bagaimana kalau ini diminta kepala sekolah untuk di print out? Kemarin sudah kami print out kan? Jadi nanti guru dibagi aja. Iya. Ya, bagi dulu ya. Bisa kalau seperti ini kan sepintas lalu. Iya, sepintas saja Pak. Jadi nanti Sudah di print. sudah di print out kan waktu itu Bapak minta kami print out materi. Cuman memang materinya kalau punya saya campur dengan materi dari Kemdikbud. Karena saya sudah pernah ikut Kemdikbud dan ini sekalian saya masuk ke tugas terakhir saya pengimbasan. Jadi materinya saya campur yang kemarin sama Kemdikbud. Sudah ada sama Bapak. Sudah ada di Bapak. Kalau ini materi saya Pak. Kalau ini punya saya. Nah, kemudian gini, ini kan tadi fokusnya kelas 8 ya. Iya. Berarti ini fokusnya ke guru-guru kelas 8 gitu. Enggak, semua. Semua ya. Iya. Kalau teori ilmunya untuk Terus semua apa? nanti kalau ada pertanyaan, ini kan cuma bahasa Indonesia matematika ya, terus guru lain nggak usah ngikutin apa nggak ngikutin. Oh, ya, itu yang perlu saya ini. Terus kalau ditanya kenapa yang dikasih tengah-tengah kelas 8, kenapa nggak kelas 7 atau kelas 9? Karena kalau di assessment di kelas 7, berarti kita assessment pembelajaran guru SD, bukan kita. Tapi kalau kelas 7 itu udah kena tangan kita, di kelas 8 di assessment benar nggak kita ngedidiknya, berhasil atau enggak, di kelas 9 diperbaiki metodenya. Jadi kalau menurut saya sampai di situ aja dulu Iya, Pak. penjelasan dari Bu Mega ya. Nanti kita nanti saya ngomong sama Pak Iya. sekolah supaya itu prinsipnya itu diperbanyak diberikan sama guru-guru supaya dipelajari lebih lanjut ya. Silakan ditutup, nanti kita akan panggil Bapak untuk melanjutkan acara tadi. Karena Materi ini ada semua. Kalian sambil belajar dapat sertifikat gratis 32 jam. Jadi kalian bisa ikut program guru seri guru belajar yang di-launching oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Syaratnya apa? Syaratnya cuma punya SIM PKB. Jadi nanti itu Bapak Ibu dapat sertifikat pribadi, terus Bapak Ibu bisa ngasih sertifikat ke MJMP, di dalamnya ada nama Bapak Ibu, terus Bapak Ibu dapat materi. Karena di situ kita diajarkan gimana cara bikin soalnya, terus tingkatan level soalnya itu apa saja, ya. Jadi nggak mesti PNS, nggak. Yang penting guru masuk data SIM PKB. Cukup SIM Ya. masuk ke Nah, kalau Bapak Ibu ini mau lihat contoh soalnya, ada di link ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti soal-soalnya di bisa print out-nya ambil. ada ini. Link-link ini ada di print out. Ada. Bisa, nanti. Ya, linknya ada di sini. Kalau mau searching soal, ngambil soal, boleh ngambil dari situ. Sampai sini jelas ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nggak? Saya tunggu.